hakim, jaksa, polisi, supaya bertugas untuk kepentingan rakyat, kebenaran hukum yang berdasarkan kebenaran ilmiah. Kenapa saya bilang penipu pengkhianat? Karena mereka menipu, gitu loh, di persidangan. Jaksa penipu di situ yang tersisa, nanti kita habisi dan permalukan, saya permalukan di depan matanya sendiri ya. Khusus di penipu ini harus dipenjarakan Pak Prabowo ya. Jaksa-jaksa penipu ini, kabar gembira hari ini Sandi Handika ya, dan Wahyu Oktaviandi ada di sidang PK tersebut hari ini ya. Kita akan berhadapan langsung dengan orang ini ya. Saya akan bilang langsung pada dia bahwa dia jaksa penipu, menipu di persidangan ya. Ini orangnya hari ini. Nah ini dia screenshotnya hari ini ya. Sidang ditunda katanya Selasa 29 Oktober 2024. Nah ini dia orangnya ini. Ini si penipu itu ya. Pak Prabowo pecat ini orang, penjarakan, menipu di persidangan. Kita bongkar semua ya. Karena dia akan kita telanjangi. Kita tuntut dia supaya di penjara ini. Keenam apa ini ya? Keenam jaksa pengkhianat ini ya. Yang akan kita kupas nanti di sidang PK ya. Kita permalukan Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimantrianto, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jaksa penipu, pengkhianat. Ya, menggunakan barang bukti digital sesuka hati mereka, padahal pasal ancamannya KUHP 340 seumur hidup atau mati. Bayangkan Pak, semena-menanya mereka ini menginjak-injak hukum. Ya, BAP rekayasa yang diderivasi dari video CCTV rekayasa. Padahal ada di sana Irwasda, ada Wasidik, pengawas penyidikan. Kok bisa satu Polda Metro Jaya komplot? Tak lagi menjadi Mendagri, si penipu itu. Dan sudah saya laporkan juga ke Kapolri, Listio Sigit Prabowo, Jenderal Bintang 4 Bencong Banci itu. Apain Anda pertahankan Kapolri Banci seperti itu? Ya? Kapolri Banci yang membuat kepolisian Indonesia menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Karena ngeri guys ya. Jadi saya opening statement ini ya, saya sudah menonton video ini yang mau saya putar ini dari awal sampai selesai. Makanya yang tadinya mata saya sudah ngantuk dan tidak semangat untuk membuat konten, akhirnya semangat karena ada hal-hal yang sangat ngeri lah dan sangat luar biasa. Dan tentunya ini kabar gembira sekali ya, Jessica Kumala Wongso ini sudah mengajukan PK ya. Dan ada sidang perdana akan tetapi ditunda sidang PK tersebut. Dan di persidangan tersebut teman-teman ya, ini ada hal yang sangat, memang momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu. Dua jaksa yang dulu di persidangan Jessica Kumala Wongso atau sidang kopi sianida itu ada di situ, dan Bang Resmond Sianipar siap membongkar, mempermalukan para oknum-oknum jasa yang disebut-sebut di video ini. Jika teman-teman penasaran bagaimana sih teman-teman, Liget Academy hadir di hadapan Anda ya, tak lain hanya untuk kepentingan kita bersama, kepentingan keadilan hukum bagi rakyat jelata seperti kita, Anda dan saya dan semua keluarga kita. Betul, Bang. Bagian dari republik ini yang membayar pajak untuk menggaji orang-orang ini, hakim, jaksa, polisi, supaya bertugas untuk kepentingan rakyat, kebenaran hukum yang berdasarkan kebenaran ilmiah. Ya, jadi saya tetap menyuarakan, apalagi ini ya, belum kita ringkus orang-orang yang bertanggung jawab dalam rekayasa video CCTV ya. Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan ya, tetapi anggap saja beliau belum tahu, masih positif thinking kita ya. Gini Bang, mungkin memang caranya seperti itu ya Bang ya, nanti mungkin setelah tinggi, setelah diangkat bisa jadi nanti dijatuhkan, kan seperti itu. Terus anak buahnya ya, Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, Krisnamurti ya, mereka lah otak dari rekayasa itu. Kenapa saya bilang otak rekayasa ya? Kalau ya si ahli forensik digital Bareskrim itu Muhammad Noel Azhar, si penipu itu, dan Christopher Harimantrianto bekerja sendiri, tidak mungkin saudara itu produk hasil mereka, rekayasa mereka menjadi produk resmi Polda Metro Jaya. Betul-betul ya, tidak mungkin lah Bang, memang tidak mungkin. Yang diantarkan langsung oleh si Krisnamurti ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat. Kenapa tidak mungkin? Ya, ada pengawas penyidikan di sana. Satu institusi itu komplot selama dipimpin oleh Tito Karnavian ya, menghasilkan produk rekayasa. Ya, video CCTV rekayasa yang disajikan ya, oleh para jaksa penipu pengkhianat ini. Gitu. Ya, kenapa saya bilang penipu pengkhianat? Karena mereka menipu, gitu loh, di persidangan. Menipu hakim, menipu orang-orang yang di situ ya. Aduh. Ya, kita sudah sering saya ulangi di di YouTube ini. Suaranya si jaksa Sandi Handika ini ya. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali barang bukti digital. Tidak menyentuh sama sekali ya katanya ya. Bayangkan ya, penipu ini masih digaji oleh rakyat. Coba kita lihat ya, pada hari ini tanggal 21 Oktober ada sidang pembukaan, sidang perdana Jessica Kumala Wongso. Saya tidak tahu satu atau lain hal ditunda menjadi tanggal 29 Oktober 2024 ini ya. Jadi hari ini 21 Oktober ditunda sampai 29 Oktober 2024. Kabar gembira saudara, ada dua
apa jaksa penipu di situ yang tersisa nanti kita habisi dan permalukan di depan khususnya Sandi Handika. Ya. Si penipu ini harus dipenjarakan Pak Prabowo. Ya. Jaksa-jaksa penipu ini yang menyajikan bukti video CCTV rekayasa itu harus dipecat Pak Prabowo. Saya tidak bisa membayangkan ya nanti Bang Resmond Sianipar jika dihadirkan di situ, hadir di persidangan ini seperti apa membongkarnya ya. Di konten-kontennya aja udah seperti itu geramnya, apalagi di persidangan. Wah, ini klop banget, mantap pokoknya. Tahkan itu jaksa agungmu itu tidak boleh lagi di Indonesia ini terjadi. Cukup rejim sebelumnya, rejim sekarang harus rejim memperbaiki hukum, penegakan hukum harus tegak. Ya. Simbol dari apa mereka, tempat mereka bekerja, Kejaksaan Agung, tetapi ya, menggunakan kata agung, tetapi menggunakan video CCTV rekayasa. Mr. Prabowo sebagai presiden perintahkan jaksa agungmu untuk memecat ke-6 orang ini. Nah, kabar gembira hari ini Sandi Handika ya, dan Wahyu Oktaviandi Ya. ada di sidang PK Betul, tersebut dua hari orang, ini. aduh, Ya. ketawa saya juga, aduh puas ini. Pokoknya Bang Resmond ini harus benar-benar ya Bang ya. Kita akan berhadap-hadapan langsung dengan orang ini. Ya, saya akan bilang langsung pada dia bahwa dia jaksa penipu, Keren pokoknya ya. penipu di persidangan. Ya, ini orangnya hari ini. Nah, ini dia screenshotnya hari ini. Ya, sidang ditunda katanya Selasa 29 Oktober 2024. Nah, ini dia orangnya ini. betul. Ini si penipu itu ya, Sandi Handika. Ya, inilah Aduh. jaksa penipu ya yang mengatakan bahwa izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah isi flash disk barang bukti. Penipu. Pak Prabowo pecat ini orang, penjarakan, menipu di persidangan. Ya, jangan rakyat biasa aja menipu langsung 7 tahun. Betul. Kalau jaksa semena-mena, nanti kita apa dia? Kita bongkar semua ya. Betul sekali Bang. Ya, oke, ini rekamannya dia yang paling legend dalam menipu di persidangan, si Sandi Handika ini. Oke, kalian dengarkan ini dan tertawalah sepuasnya. Kita tonton ya. Karena dia akan kita telanjangi, kita tuntut dia supaya dipenjara ini ke-6 apa ini ya, ke-6 jaksa pengkhianat ini ya, yang menyajikan di persidangan ya video CCTV yang sudah diturunkan resolusinya diacak-acak oleh Muhammad Noel Asar dan Christopher Harimantrianto, dan mereka tahu isi flash disk itu berubah-ubah ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Rakyat adalah pemilik republik ini, jangan cuma segelintir orang ini apa ya, hukum rusak gitu ya. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Mailani Wubung, Hari Bowo, Wahyu Oktaviandi, Pak Prabowo pecat ke-6 orang ini. Tapi saya heran Bang ya, Abang udah berkuar-kuar di situ ya, membuat statement-statement yang benar-benar gila menurut saya ya, keberaniannya itu luar biasa. Kan tapi ini jaksa ini dua ini hadir di sidang PK loh, ada di sidang PK ini, bagaimana Bang ceritanya Bang nanti Bang? Gitu. Aduh. Mengkhianati nih, bekerja di Kejaksaan Agung, menggunakan kata agung, tetapi menggunakan BB barang bukti digital video CCTV rekayasa. Pecat ini Pak Prabowo ke-6 orang ini, pengkhianat rakyat ini. Pecat biar miskin mereka, nggak dapat gaji dari rakyat lagi. Saudara tadi yang melihat itu gelisah itu dari CCTV atau langsung? Dari CCTV. Oh, dari CCTV. Di zoom semaksimal mungkin, yang ini itu bisa kelihatan. Saya skip dulu sebentar aja. Mungkin sebentar ya, penuntut umum bisa di zoom ya, bisa didekatkan gitu. Oh, enggak bisa ya, kalau yang Karena ini kopi sudah mungkin jadi nggak bukti bisa. enggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang mulia. Izin yang mulia, untuk barang bukti kami tidak menyentuhnya sama sekali. Tadi kata Bang Resmond Sianipar kan seperti itu ya. Secara teknis di sini enggak. Kalau yang ini tidak bisa, kami tidak bisa melakukan itu. Oke, apa yang akan terjadi setelah dianalisa oleh Bang Resmond Sianipar? Apa yang akan terjadi, guys? Nah, ini adalah bentuk temuan-temuan dari Bang Resmond Sianipar. Nanti akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Bang Resmond Sianipar. Bagaimana Bang penjelasannya? Mari kita jelaskan ya. Nah, inilah pemirsa, saya ulangi lagi. Biar malu Kejaksaan Agung itu, kalau tidak dipecat si ke-6 jaksa pengkhianat itu ya. Disinilah isi flash disk. Ya, kita lihat 28 September ini ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, isi foldernya ada 13 saudara-saudara ya. Kalau dari kita lihat ini timestampnya ya, date modified ya. Ini folder CCTV 15 dan 16 itu bulan 7, tanggal 21 dan 26 bulan Juli 2016 ya. Padahal sidang perdananya 15 Juni 2016. Ya. Bayangkan, dua folder CCTV ini 15 dan 16 ditambahkan pada saat sidang telah berlangsung. Jadi penambahan folder CCTV tersebut setelah sidang berlangsung baru ditambahkan, katanya seperti itu ya menurut Bang Resmond. Nah, ini kan lucu gitu ya. Kan seharusnya itu sudah siap ya kan? Ini kan harusnya kan hasil seperti ini kan harus dari penyidik juga, kan harus disajikan sebelum persidangan ya kan, baru dikasihkan ke jaksa, tidak ada di otak-atik lagi. Ya. Sidang telah berlangsung
15 Juni 2016 dan mereka diam-diam menambahkan folder CCTV 15 dan 16 ini. Bayangkan itu. Bayangkan. Ya? Tidak diberitahukan ke hakim, ke pengacara. Suka-suka mereka, para jaksa pengkhianat ini seolah-olah pemilih hukum. Nah ini 28 September 2016, isinya 13 folder. Ya. Tetapi pada saat Agus Triono dihadirkan, ya pada tanggal 20 Juli itu, kalau nggak salah 2016, ini lagi ya cuma 11. Ya, 15-16 tidak ada ini. 1-9, setelah itu 17 dan 18. Jadi cuma 11 folder. Ya. Belum lagi kalau kita lihat ini, pada saat Muhammad Noah Al-Azhar diminta untuk memutarkan isi flash disk jaksa oleh pengacara Otto Hasibuan, ya isinya 2. Ya, ini dari flash disk jaksa. Ya, sesuai dengan 2 potongan file di BAP Muhammad Noah Al-Azhar untuk kamera 7. Tetapi pada waktu yang berbeda, ya, ini 10 Agustus ini Muhammad Noah Al-Azhar diminta. Ya, isi foldernya kita intip itu 2 potongan file sesuai dengan BAP Muhammad Noah Al-Azhar. Tetapi ya, pada saat Agus Triono dihadirkan 20 Juli 2016 inilah ya, isi folder CCTV 7 sudah 4. Entah apa yang mereka lakukan gitu ya. Kadang 2, kadang 4, mungkin kadang 3. Suka-suka mereka. Dan mereka mengklaim barang bukti itu, flash disk itu tidak mereka ubah sama sekali. Tidak mereka sentuh. Suka-suka kayak gitu bagaimana? Ini tuh persidangan kayak main-main saja ya. Tidak disentuh kok bisa berubah isi folder CCTV 7. Ya, jumlah folder juga berubah. CCTV 9 juga begitu. Pada saat Muhammad Noah Al-Azhar 10 Agustus cuma 2. Sesuai dengan BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga 2 potongan file mereka buat. Tetapi pada saat Agus Triono malah 3. Ya, pada tanggal 20 Juli 2016. Dan si penipu itu, siapa itu? Sandi Andika, kami tidak menyentuh sama sekali yang mulia. Si flash disk, coba bayangkan ini, si penipu itu ya. Seumur hidupnya sudah menipu itu. Ini juga sudah menipu. folder CCTV 3. Pada saat Rasmiati isinya 2. 1 warna, 1 gabungan. Pada tanggal 28 Juli 2016. Pada saat Agus Triono isinya 3. 2 warna, 1 keabuan. Ya, jadi bisa dibayangkan ini bagaimana hancurnya integritas atau keutuhan data di dalam barang bukti digital yang harusnya dijaga secara sakral, tetapi diinjak-injak dengan cara semena-mena ya oleh para jaksa pengkhianat ini, dan hukumannya KUHAP 340, hukuman mati. Bayangkanlah jika Jessica dihukum mati dengan cara kerja jaksa pengkhianat ini, Pak Prabowo. Taruhannya nyawa ya, ini taruhannya nyawa ya. Ini kan pembunuhan berencana, bisa saja divonis mati. Bayangkan saja kalau sampai Jessica Kumala Wongso ini dihukum mati gara-gara ya seperti apa yang Bang Rismon katakan ya, ada dugaan rekayasa sehingga rekayasa tersebut menggiring hakim ya, dan akhirnya hakim memvonis padahal aslinya di situ ada dugaan rekayasa, bahkan Bang Rismon mengatakan rekayasa. Coba jika Jessica Kumala Wongso ya divonis mati ya, akan tetapi gara-gara CCTV yang direkayasa misalnya, gara-gara hakim tergiring. Bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini dosanya dunia akhirat loh ya. Menanggungnya dunia akhirat. Masih untung dihukum seumur hidup 20 tahun ya vonisnya ya. Masih beruntung. Coba kalau ini vonisnya itu hukuman mati ya terus dieksekusi. Wow, ngeri. Saya nggak bisa membayangkan teman-teman ya. Ngeri. Barang bukti digitalnya saja diubah-ubah sesuka-sukanya. Kok bisa orang-orang semacam ini malah naik pangkat itu? Si Ardhito Mardi di Kejaksaan Agung, Haribowo juga di Kejaksaan Agung. Sebentar bang. Kok bisa orang tersebut malah naik pangkat? Berarti selama ini petinggi-petinggi yang ngangkat ya naik pangkat mereka itu sama saja tertipu bang, sama saja kan sama mereka. Itu kan abang yang bilang jika benar ada rekayasa loh itu ya. Tapi ngeri ini bang, jika memang ini terjadi memang benar harus dibongkar bang. Belum lagi ini jumlah frame yang hilang yang akan kita kupas nanti di sidang PK ya. Kita permalukan Muhammad Noah Al-Azhar, Christopher Harimantrianto, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Keren. Jadi Mr. Prabowo, Mr. Presiden, Anda sekarang sebagai panglima hukum, ya, baik sipil maupun militer, dengarkanlah keluhan rakyat ini, Pak. Mereka-mereka ini, jaksa-jaksa penipu pengkhianat ini, dibayar oleh gaji rakyat, keringat rakyat yang bekerja mulai pagi sampai malam. Ya, ada yang berdagang, ada yang bekerja di sawit, di kebun, di laut, bahkan di udara. Tetapi kami kok memiliki kualitas jaksa seperti ini, jaksa penipu, pengkhianat, ya, menggunakan barang bukti digital sesuka hati mereka, padahal pasal ancamannya KUHAP 340, seumur hidup atau mati. Bayangkan Pak, semena-menanya mereka-mereka ini menginjak-injak hukum. Dan sudah saya laporkan ke Komisi Kejaksaan, diam juga itu nggak ada hasil. Apa gunanya Komisi Kejaksaan itu? Cuma makan tidur gajian tiap bulan. Nggak ada jawaban sampai saat ini, sudah 6 bulan lebih saya laporkan Komisi Kejaksaan itu. Untuk apa orang ini diperiksa, dipecat, dipidanakan? Jangan cuma rakyat kecil ketika berbohong diancam-ancam di persidangan. Laporan abang itu kan melalui website bang, mungkin tertumpuk-tumpuk ribuan mungkin ya yang melaporkan ke website tersebut sehingga buat laporan Bang Rismon itu sampai tidak terlihat seperti itu bang. Mungkin. Tetapi mereka semena-mena gitu loh Pak Prabowo. Ya semoga ini ya didengarkan oleh Pak Prabowo atau bawahannya. Ya kami tidak membutuhkan jaksa pengkhianat penipu semacam ini Pak.
pecat pidanakan apapun jabatan yang mereka saat ini, ya. Mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugikar Palo, Mailani Wubung, Wahyu Oktaviandi, Hari Wibowo, ya, keenam jaksa itu yang telah mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati hukum, mengubah-ubah isi flash disk, barang bukti digital yang seharusnya dijaga dengan sakarat, ya, dijaga benar-benar keutuhan datanya, malah berubah-ubah terus sepanjang waktu. Bayangkanlah itu, Pak. Dan hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimardianto yang diantarkan oleh si Krisnamurti, ya, sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 ke Kejaksaan Tinggi, dan itu mereka sajikan di persidangan, ya, hasil rekayasa itu sudah dikaburkan, dianimasi, ya, pergerakannya dianimasi. Karena apa? Temporalnya sudah dimainkan, ya, dibuat 10, harusnya 25 frame per detik. Itu dijadikan barang bukti untuk menghukum orang dengan KUHP 340. Betapa brutal dia Pak komplotan ini, Pak. Bayangkan kok bisa Saltu Polda Metro Jaya pimpinan Tito Karnavian menghasilkan produk resminya, ya, BAP rekayasa dari yang diderivasi dari video CCTV rekayasa. Padahal ada di sana Irwasda, ada Wasidik, pengawas penyidikan. Kok bisa satu Polda Metro Jaya komplot? Ini mereka ini belasan ribu kalau nggak salah di Polda Metro Jaya, dibayar rakyat. Kok mana bisa mengkhianati rakyat digunakan oleh Tito Karnavian, dan sekarang Anda angkat lagi menjadi Mendagri, si penipu itu. Dan sudah saya laporkan juga ke Kapolri Listio Sigit Prabowo, Jenderal Bintang 4 Bencong Banci itu. Udah 4-5 kali saya laporkan. Aduh, katanya Pak Listio Sigit ya, katanya Jenderal Bencong Banci ya. Coba berani nggak? Ada yang berani bilang seperti itu nggak? Nggak ada, teman-teman ya. Karena sekarang yang bilang seperti itu sekarang langsung dilaporkan kebanyakan gitu ya. Apalagi bilang yang seperti Bang Resmond katakan ya kan, langsung dilaporkan. Itu akan tetapi Bang Resmond Sianipar kenapa sampai seberani itu? Bahkan jika ada yang berani laporkan, tangkap saya, itu kata Bang Resmond Sianipar ya, tangkap saya dan laporkan. Hingga saat ini videonya juga ada viral. Saya setiap membuat videonya Bang Resmond Sianipar lebih dari puluhan ribu, bahkan 50 ribu, hampir ratusan ribu lah katakan ya. Itu namanya viral, kan tapi itu tidak sampai dan tidak ada yang melaporkan Bang Resmond Sianipar. Berarti beliau memiliki sebuah bukti yang sangat ilmiah atau bukti yang tidak bisa terbantahkan. Intinya seperti itu. Lanjutkan, Bang. Bos presisi tidak ditanggapi cuma tidak berkadar pengawasan. Ngapain Anda pertahankan Kapolri Banci seperti itu, ya? Kapolri Banci yang membuat kepolisian Indonesia menjadi jauh lebih buruk dari Masih sebelumnya. diulang-ulang Karena ya. 2003 Masih malah diulang-ulang ini ya, Kapolri Banci ya. Ada nggak yang berani? Tidak ada yang berani. prestasi kotornya adalah sebagai kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, nomor 18 dari 100 buruknya sedunia. Kok malah Anda pertahankan, Pak Prabowo? Kami kecewa, Prabowo. Terserah Anda, kami kecewa. Kalau Anda ingin dalam pidatonya menegakkan hukum, mana buktinya? Buktikan dengan mencari Kapolri yang tegas, berani. Betul. Bukan yang berkantong apa itu akun tebal, akun gemuk, tabungan gemuk, entah dari mana itu uangnya. Untuk apa punya Kapolri yang dibayar rakyat, tapi ketika kita laporkan institusinya, apalagi si Krisnamurti itu sama Muhammad Noel Azhar, malah bungkam Banci itu, si Listio itu, Pak. Ganti itu, Pak, secepatnya, Pak Prabowo. Itu keinginan kami. Ya kan pemirsa? Setuju dengan saya? Setuju. Oke. Setuju. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dari Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah.